begal ini pakai BPJS nggak ya? Kalau dia ada apa-apa dia di backup BPJS nggak? Itu Allah alam nih. Kayaknya kalau terkait tindak kriminal tidak ada mungkin bang. Tapi kalau yang lain-lain mungkin bisa lah. Terkait dengan persoalan yang dikatakan soal BPJS dan tindak kriminal itu memang tidak terlepas dari yang hari ini kita lihat kondisi yang semakin rusak. Tapi begini maksud saya. Jadi ini bagian dari kepedulian, ya, melihat sesuatu yang tidak baik. Artinya ketika ada di sekitar masyarakat itu yang menunjukkan sikap yang terbaik akan berdampak pada sosial masyarakat yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, balik lagi bersama kita di Sengaja Podcast karena asumsi itu tidak pernah dibatasi. Hari ini hari Ahad. Tanggal berapa nih, Bang Agung? 23. Tanggal 23. Masih lama gajian. Ya, ini kita santai nih. Ini kita berada di daerah Naga Timbul, Cafe Botanico, ya kan? Sambil ngopi-ngopi santai. Kita mau cerita-cerita nih sebenarnya, ya kan? Kalau kita lihat sekarang banyak sih yang memang kita sebagai masyarakat biasanya kita ngerespon lah terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Belum lagi sekarang kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang kemarin kasus pembegalan, ya kan? Kalau kasus pembegalan itu kalau kita lihat berarti kan karena tuntutan yang berlebihan, jadi dia harus mendapatkan uang itu, gitu kan. Jadi makanya dilakukan pembegalan dan banyak kasus lainnya. Benar nggak itu ya kan? Benar. Ya kan? Ada nggak bayangan lain memang kita lihat kasus-kasus yang terjadi sekarang ini selain begal? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya bang ya. Nah jadi dikatakan bang yang tadi kan bahwa terjadinya pembegalan ini sangat marak terjadi, bahkan sering. Bahkan juga tidak sedikit pelaku itu tega menghabisi nyawa korbannya. Benar. Nah, di satu sisi pembegalan ini ada gitu kan. Karena tuntutan ekonomi itu yang pertama, Bang. Lalu yang kedua mungkin dari pandangan saya pribadi para pemuda, ya, remaja-remaja nih. Mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka, Bang. Mereka ingin diakui. Biasa generasi muda itu gitu memang. Gitu ya? Iya. Sekarang kali ya? Iya, betul. Tapi Makanya pertanyaannya gini, begal ini pakai BPJS nggak ya? Kalau dia ada apa-apa dia di backup BPJS nggak? itu Allah alam nih. Kayaknya kalau terkait tindak kriminal tidak ada mungkin bang. Nggak Tapi ada kalau ya? kalau yang lain-lain mungkin bisa lah. Misalkan apa namanya di dunia pekerjaan dia mengalami kecelakaan gitu mungkin. Tapi bisa juga sih karena kan memang BPJS ini gotong royong jadi siapapun yang bayar ya Di cover kan? di cover gitu. Mana tahu kan dia kan tugasnya kan menghabisi nyawa orang. Ah. Jadi dia harus mengcover nyawanya dia sendiri. Iya betul. Dia kalau ada apa-apa harus pakai BPJS. Iya, jadi memang kesehatan itu sih tidak tebang pilih bagi yang bayar. Kalau yang nggak bayar sih ya kalau alam lah. Gitu. Saya kembalikan bang. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu ya kan kemarin ada begal, lalu kemarin kita lihat banyak sekali angka putus sekolah ini, kayak ini juga yang terjadi sekarang ini. Angka putus sekolah ini juga sebenarnya yang nggak mau belajar oknumnya atau memang biaya sekolah yang mahal atau memang ya udahlah nggak perlu sekolah atau juga sekolah nggak bisa kerja, ya kan? Mas Agi kayak mana nengoknya dengan situasi banyak angka putus sekolah ini? Termasuk angka putus sekolah ini bisa menghadirkan begal-begal yang baru kali, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan persoalan yang dikatakan soal BPJS dan tindak kriminal itu memang tidak terlepas dari yang hari ini kita lihat
kondisi yang semakin rusak. Tapi begini maksud saya. Jadi ini bagian dari kepedulian, ya kan? Melihat sesuatu yang tidak baik. Artinya ketika ada di sekitar masyarakat itu yang menunjukkan sikap yang tidak baik akan berdampak kepada sosial masyarakat yang lebih luas. Tapi yang terkait persoalan bagaimana ketika hari ini tingkat kriminal semakin tinggi akibat dampak dari kebodohan akibat masyarakat putus sekolah. Tapi yang kita lihat hari ini adalah memang sebenarnya kita prihatin dengan kondisi sistem pendidikan sekulerisme yang hari ini benar-benar tidak menunjukkan sikap pemerintah itu sendiri melayani penuh kepada masyarakat, terutama pasca pendidikan. Dan justru hari ini pendidikan itu sendiri diserahkan kepada swasta yang ditarik kesimpulannya adalah sifatnya bagian dari bisnis, yaitu komersialisasi bisnis. Jadi pemerintah tidak melakukan sepenuhnya kepada rakyat agar supaya masyarakat cerdas dan bangkit. Terima kasih. Nah, berarti betul. Berarti ketika pendidikan, kesehatan itu tidak di-cover oleh pemerintah, maka yang terjadi masyarakat tuh mulai nyari bagaimana aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, termasuk pembegalan tadi, ya kan? Jadi ketika seharusnya fungsi dan tugas negara itu tidak berjalan, maka yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ini adalah kita menuntut hak kita itu harus dipenuhi dulu, ya kan, oleh negara gitu. Karena kita bisa lihat kita untuk kesehatan kita tadi dibebankan di BPJS, ya kan. Kita belum sakit, kita nggak mau sakit, ya kan. Tapi kita suruh bayar dulu gitu. Jadi kan kayak tadi dibilang Bang Agung, ini adalah sistem gotong royong. Nah, kan jadi kita bayar dulu, nanti kalau kita sakit baru kita di-cover. Lantas kalau misalnya kita tahu ini ada tanggung jawab dari penguasa lah gitu. Apa tuntutan kita sebagai masyarakat yang ada di benak kita lah pada saat ini, yang mau ingin kita sampaikan nih bahwasanya kami ini minta kesehatan nih kok bisa jangan ada bayar, free. Kami ini minta pendidikan nih jangan ada bayar, karena kami mau punya cita-cita setinggi langit. Kalau ditanya tuntutan, tuntutan apa nih yang mau disuarakan nih sama abang-abang sekalian? Siapa? Saya bang. Iyalah. Ya maaf ya, karena agak dingin cuaca ini hari. Jadi agak menggigil. Ya kalau saya sih bang gini bang, nggak susah sebenarnya. Kita melihat dari sumber daya alam yang ada aja gitu kan. Sumber daya alam yang ada itu sebenarnya sangat mumpuni untuk negeri ini tuh bangkit secara independen gitu. Jadi kalau dari satu sumber daya alam aja kita subsidikan, misal dari Freeport, bukan nggak banyak loh, bahkan termasuk negara kita nih urutan ketiga atau kelima gitu, emas terbaik gitu kan. Nah kalau tuntutan kita sebagai rakyat yang kita paham bahwa sumber daya alam tuh banyak, kita berharapnya sih hidup tuh sejahtera. Sejahtera itu gini, misal biaya pendidikan itu kalau di dalam Islam juga kan biaya pendidikan itu sebenarnya dijamin negara tanpa harus kita mengeluarkan uang nih bang, ya kan? Nggak harus keluarkan uang yang banyak, terus kita bisa mendapatkan pendidikan yang gratis bahkan berkualitas, menciptakan moral yang baik juga gitu. Itu yang pertama dari segi pendidikan. Lalu yang kedua, kita berharap dari segi kesehatan bang. Kesehatan itu tanggung jawab negara seharusnya. Tapi kita hari ini bergotong royong dengan BPJS tadi, ya kan? BPJS kita gotong royong. Nah, kita belum sakit udah bayar dulu nih, gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak sakit-sakit, misalkan Allah tetap kita nggak sakit, berarti kita nggak perlu bayar dong, gitu kan? Tapi kita harus bayar juga, gitu. Jadi memang ditabungkan lumayan bang, gitu. Jadi tanpa harus pungut lagi dari masyarakat atau dari umat ini tadi, seharusnya negara itu mampu untuk memenuhi itu gitu dari sumber daya alam yang ada gitu kan. Karena kita lihat hari ini biaya hidup yang makin tinggi, juga penghasilan yang kita dapat segitu aja gitu bang. Nah jadi kalau tuntutan kita sih segi pendidikan itu kalau bisa gratis gitu kan, juga kesehatan tuh gratis. Misalkan kita isi BBM tuh nggak harus bayar mahal, seliter tuh cuma 10.000 sampai 10.000 gitu kan, nggak harus sampai segitunya gitu. Lalu apalagi
misalkan listrik gitu kan. Ya, Listrik juga ini biaya akhir-akhir ini naik nih. naik Bang gitu. Jadi memang listrik itu kita harapkan juga nggak semahal sekarang lah gitu. Jadi memang ya negara lah yang berperan penting itu bagaimana bisa memakmurkan rakyatnya gitu. Itu sih harapan kita sebagai rakyat Bang. Dari Pak Sake sebagai masyarakat asli Nogrejo, apa nih tuntutannya kalau misalnya kita sebagai masyarakat? Tadi Bang Agung udah nyinggung pendidikan dan kesehatan, dan ini harus tanggung jawab penuh dari penguasa dalam mengelola ini agar tidak ada lagi orang yang sakit dan tidak lagi ada orang yang putus sekolah. Pak Sake dari segi apa mau tuntutan kita sebagai masyarakat? Terima kasih. Kalau sedikit sih saya ingin memberikan edukasi ya. Maka kita lihat dulu sudut pandang bagaimana kita cara berpikir dan memahami dan melakukan sesuatu. Jadi kalau kita melihat hari ini secara umum memang BPJS itu sendiri bagian dari gotong royong. Sebagian masyarakat mengatakan itu sifat gotong royong. Lantas pertanyaannya, ini kan dari sudut pandang Islam tidak sesuai. Padahal sifat gotong royong itu adalah kebiadaban dari keputusan atau sistem peraturan yang sangat tidak etis kepada masyarakat yang tidak mampu. Misalnya begini, masyarakat itu tidak pernah sakit, tapi dia harus membayar iuran. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak mampu? Yang lebih biadab lagi, begini ya, saat itu ada keputusan undang-undang yang mengatakan orang kaya tidak boleh menggunakan BPJS yang diserahkan orang miskin. Dia harus BPJS tingkat Kelas lah gitu. kelas. Lantas pertanyaannya di mana fungsi negara? Yang justru yang dikatakan Rocky Gerung saat itu, tugas negara, tugas penguasa itu mencerdaskan anak bangsa dan memelihara fakir miskin. Ada 2 poin. Jadi lantas di mana fungsi negara? Negara saat ini dijadikan negara yang sangat-sangat luar biasa yang menjadikan masyarakat menjadi alat untuk memberi kekuatan kepada penguasa itu. Lantas kalau kita mengatakan soal ini pada masyarakat, banyak menolak, banyak. Karena mereka punya pemahaman yang bersifat sosial ketimbang sudut pandang Islam. Padahal jelas undang-undang di dalam 45 saat itu mengatur masalah ada 2 poin. Mencerdaskan anak bangsa dan memelihara miskin. Itu kesimpulannya. Terima kasih itu. Tadi jadi singgung bahwasanya ini ada tugas dan tanggung jawab penuh dari negara ketika memang Islam pernah memperlakukan seperti itu. Ketika Khalifah Umar ya melihat ada warganya dan Umar itu juga melihat pada satu ada yang masyarakatnya ada yang tidak mampu, yang ceritanya ibu-ibu masak batu. Ya, jadi anaknya tuh sambil nunggu nangis saking kelaparan hingga pada akhirnya anak itu tertidur dengan kelaparan. Jadi begitu Umar tahu, Umar mengambil dari Baitul Mal itu dari gudang ya kan, mereka bawa itu makanan untuk dimakan oleh ibu dan anak tadi. Itu bentuk bahwasanya tanggung jawab penuh dari seorang pemimpin. Gitu. Jadi kalau sekarang kita ketahui negara belum dan eh, belum bisa lah ke arah sana untuk memfasilitasi dari masyarakat dan dari kesehatan dan pendidikan. Makanya kita lihat sekarang banyak kasus. Lantas tadi sudah ada tuntutan kita sebagai masyarakat ya kan. Ini bentuk kita kekecewaan kita dan kita bersuara gitu kan. Jadi ini sebagai penutup kita. Singkat saja. Lantas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Tadi kan kita udah nuntut. Lantas apa yang harus kita lakukan nih sekarang? Solusi lah. Kan nggak mungkin kita nuntut, kita nggak ada aksi. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Aksi nyata yang berujung dengan buah kemanisan, ya kan? Kita tahu semua usaha itu pasti ada endingnya. Endingnya itu kalau nggak berhasil ya gagal. Kan itu 2 pilihannya. Tapi bagaimana apa yang harus dilakukan masyarakat pada masa sekarang nih? Singkat saja. Singkat, padat gitu ya, tepat.
Gitu. Jadi iya benar-benar Bang, nggak apa-apa. Jadi kita berikan apa namanya pendapat ya. Jadi memang hari ini yang harus kita lakukan itu adalah belajar memahami bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama spiritual saja, tetapi Islam itu juga sebagai agama dakwah, ya kan? Aktivitas seluruh kehidupan manusia itu diatur, Bang. Iya, jadi mau kita cerita apapun itu, Bang, solusinya ada di dalam Islam. Hanya saja kita mungkin tidak memahami sejauh itu. Nah, jadi memang kita harus belajar tentang Islam secara kafah, ya kan? Sebagaimana seruan Allah itu di dalam Al-Baqarah 208. Kasih dulu ayatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Tuh, artinya cari sendiri ya. Nah, jadi memang seruan secara kafah itu menyeluruh artinya. Menyeluruh itu dalam ruang lingkup belajar Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan tanpa ada terkecuali lagi. Karena seluruh solusi di dalam Islam itu ada, berkaitan masalah apapun itu. Baik keluarga, negara, pribadi, urusan pekerjaan, urusan muamalah, semua ada. Nah, kita pahami sejauh itu. Kita pahami sebagaimana Islam mengajarkan tentang kehidupan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Sehingga kita tidak bingung hari ini. Ya kan, kita mau kemana, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita nggak bingung. Jadi semua yang terjadi hari ini problematika kehidupan adalah solusinya di Islam. Jadi tadi dikatakan Bang Agung, solusinya memang kita harus menggunakan standar yang ditetapkan oleh Allah, menggunakan Islam. Ya, jadi nggak ada kata lain jurusan lain. Jadi mulai dari sekarang masyarakat harus memperlakukan semua standarnya Islam. Dari Pak Sage, singkatnya Pak Sage. Terima kasih. Kalau dari saya sih cuman sebentar aja nih, nggak lama lagi waktu mendesak ya kan. Tapi begini maksud saya, memang kalau secara dinamis manusia ingin berubah, ingin bangkit, dan ingin sesuatu yang lebih baik, itu kan sifat fitrah dasar manusia, bukan statis yang sifat hewan yang sekedar hanya tubuh hidup, tubuh dan mati. Tapi ini manusia berakal, ingin bangkit ketika melihat kondisi hari ini yang sangat luar biasa, kerusakan di mana-mana, korupsi, kriminal, kelaparan, pendidikan yang sangat mahal, ya kan? Dan kemaksiatan yang sangat luar biasa. Maka secara umum manusia pasti ingin berubah sesuatu yang lebih baik. Tapi pertanyaannya adalah kebangkitan dan perubahan dalam hal apa? Karena persoalan ekonomi, pendidikan, budaya dan sebagainya itu cabang-cabang. Makanya pas berpikir itu yang dibangun agar supaya melahirkan pemahaman yang sahih dan melakukan sesuatu aktivitas yang sahih juga. Jadi lantas bagaimana dengan Islam? Islam adalah agama yang diturunkan Allah melalui Rasulullah Muhammad. Sebagaimana Rasul adalah rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sesungguhnya tidak akan mengutus Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam solusi dalam menghadapi masalah ini. Karena bagaimana ketika kita melihat adanya alam ini ada sang pencipta. Dan sekaligus alam ini diatur oleh Allah. Adanya siang, malam, dan siang. Bagaimana hari di manusia? Harus diatur. Itulah dasar berpikir agar supaya itu bangkit. Termasuk dalam bernegara. Itu adalah konsep dalam Islam. Yang bagaimana ketika hari ini negara tidak melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebangkitan tuh ternyata dibangkitkan dari pemikiran dari individu dulu nih, dari individu lalu ke semua gitu. Dan nanti negara yang akan mengemban. Oke, ini menjadi akhir bagi kita. Terima kasih buat Bang Agung dan Pak Sage waktunya. Kita udah mau ngopi bersama kita di Sengaja Podcast. Karena asumsi itu tidak pernah dibatasi sebenarnya. Jadi teruslah bersuara, teruslah mengkritik apa saja yang terjadi terhadap rangsangan di sekitarmu. Ya balik lagi, dan inilah tugas kita sebagai manusia, ya kan? Kita terus mengkritik dan mencerdaskan sesama. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Takbir. Allahu Akbar.